Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cara nyari rezeki halal itu berhubungan juga Dengan kematian. dengan kematiannya. Dia diperpendek sakitnya. Oh, sakitnya diperpendek. Iya. Tapi kematiannya tetap. Tapi kematiannya tetap Karena terjadi. Karena memang kalau orang itu cara nyari rezekinya itu haram, sakitnya itu panjang dulu. Loh. Seperti itu. Jadi Allah itu akan memberitahu bahwa rezekimu itu memang menjadi pelajaran bagi kamu. Ya, cara nyarinya itu haram sebenarnya. Itu cara sakitnya itu panjang. Sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, seperti itu. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Saya mengamati aja, bukan karena saya ini ya. Maksudnya supaya hartanya habis dulu gitu? Iya, Gimana? Oh, gitu, iya, Pak Ustadz? iya, itu cara Allah. Itu menandakan bahwa di hartanya dia, ini bukan mamahmu ya, yang haram itu, kenapa sakit, sembuh, nggak puas di Indonesia, keluar negeri, Berobat. iya berobat seperti itu, ada harta yang haram sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sangat sering diceritakan oleh teman-teman pendakwah bahwa kalau harta haram itu bisa menjadikan sakit. Iya itu, tapi bulatnya di mana kan nggak ngerti. Ini saya menceritakan sebenarnya. Nah, inilah cara Allah mengingatkan bahwa harta yang dicari itu akan berdampak juga di masalah kesehatan, di masalah kematian aja begitu. Orang yang hartanya itu halal, insya Allah halal. Banyak halalnya, haram kecil sekali lah. Itu kematiannya itu pendek, sakitnya itu pendek gitu loh. Aduh, Sakitnya itu pendek, jadi telat nih ngomong. bisa aja mamanya beliau itu mau sholat subuh atau mau sholat isya, mama sholat subuh jatuh dari kamar mandi mau sholat subuh, dibangunin sadar aku mau sholat subuh, akhirnya wudhu lagi basahin biasa sholat subuh. Nah, cuma di siang hari mulai dia keadaan mau menuju ke arah kematian. Kok ada yang kok banyak tamu ya, nah sudah mulai nih. Kok banyak tamu ya, itu hari itu. Kalau yang diucapkan takut itu? Ya sama, ya ada yang ngomong kok banyak tamu ya. Oh, beda-beda. Kok banyak orang datang sih, ini siapa yang ngundang ya gitu. Oh, kalau itu masih agak enak kedengaran. Ya, kan enak kedengarannya. Kalau takut itu ada takut. yang dengar juga ngeri. Ya, nah ini cara Allah itu seperti itu, menandakan bahwa ada hartanya yang memang yang haram, yang panjang itu seperti itu. Itu anak istrinya nggak akan tahu, nggak akan tahu. Yang tahu ya kayak kita yang dewasa sudah mulai paham hartanya dari mana. Umpamanya dia dulu pejabat, entah apa pejabat apalah, pokoknya pejabat, dia memegang kekuasaan tertentu. Nah, di titik itu kalau ada proyek dapat fee atau dia minta fee kan kita nggak tahu. Sehingga yang harusnya itu gajinya itu cuma 40 juta itu jadi punya rumah 4, 5, 6 mewah kan gitu. Gaji itu cuma 40 juta. Ya itu. Seperti itu. Jadi disitulah harusnya difahami. Jadi kalau memang ada orang, mamanya istrinya seorang direktur, dia kena kanker, dia berobat, harusnya dia berobat di kemo. Tapi caranya dia, si yang cewek kena kanker payudara, ya suaminya di kemo, nanti kumat lagi di kemo, akhirnya dibiarin. Kenapa? Padahal si direkturnya ini uangnya ya dari uang yang tidak baik itu. Nah, makanya sebenarnya mau dihabisin untuk si istrinya. Tapi karena dia juga tambeng, dablek, akhirnya dibiarin. Istri saya juga udah mulai tua, udah biarin aja, ya mati akhirnya. Gitu. Nah, matinya ini memang akhirnya dia mencoba untuk tidak membuang uang banyak. Tapi uang yang haram di sini tetap nanti dia akan makan. Nah, anaknya juga makan, cucunya juga dia makan. Disinilah nanti dia akan bertanggung jawab di akhirat. Imam yang memberi makanan haram seperti itu, dan itu akan bertanggung jawab.
Bisa aja besok dia sakit, ya bener panjang juga. Tapi nanti gantian. Karena anaknya pada waktu sakit, anaknya itu dilihat kok hartanya semakin lama semakin kurang. Anaknya lama-lama udah Pak di rumah aja, mati nanti dia. Nah, anaknya juga rebutan harta-harta yang haram, ya sama. Nah, ini harus kita waspadai, makanya kita harus mencari harta yang halal. Carilah harta yang halal, yang baik, ya mudah-mudahan berkah lah ya. Disitulah nanti tetap kematian itu akan mengikuti sebenarnya. Nah, itu hikmahnya di situ. Maaf Pak Ustadz, apa sebenarnya rahasia dari semua perbuatan baik yang dilakukan itu agar itu menjadi benar-benar menjadi amal soleh bagi seseorang itu? Bagaimana Pak Ustadz? Ya memang kalau perbuatan baik harus diawali dengan bismillah. Makanya setiap saat kita melakukan sesuatu perbuatan baik, mau bekerja atau mau duduk atau mau melakukan sesuatu walaupun kecil, ya kita bismillah agar itu menjadi amal baik ya. Tapi kalau amal baik itu kita kerjakan walaupun dengan bismillah, tapi nanti akhirnya kita itu ujub, riak dan sombong dan bangga terhadap amal baik yang kita kerjakan, habis. Malah menghancurkan perbuatan itu sendiri jadi. Ya, itu sama seperti kamu belajar naik motor, hati-hati ya, kan seperti itu. Iya. Jadi kamu berbuat baik, tapi ingat ya, belajar tidak ujub, tidak riak, tidak bangga, tidak sombong, ya itu loh maksudnya. Begitu. Analoginya seperti itu. Jadi harus diberikan. Jangan digebyah uyah, disamaratakan. Berbuat, yang penting berbuat baik aja, masalah ujub ya sombong nggak usah dipikirin ya, nggak boleh. Nggak bisa juga seperti itu Pak. Tidak boleh, bukan tidak bisa, boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi sejak awal memang seperti itu. Jadi istilahnya anak yang baru belajar berdiri kan orang tuanya megang. Iya, dijaga ya. Dijaga, itu seperti itu, tetap harus dijaga. Jadi intinya harus belajar. Jadi itu kalau berbuat baik itu akan menjadi amal soleh kalau kita niatkan bismillah. Itu amal soleh, bismillah, bismillah, selesai, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga diceritakan dalam Quran bahwa kalau seorang itu beriman dan dia mengerjakan baik, dia masuk surga. Nah, mengerjakan baik ini harus di breakdown. Nomor satu tetap sholat dia harus kerjakan. Karena sholat itu termasuk berbuat baik, Pak. Sholat itu berbuat baik untuk diri sendiri. Untuk diri kan sendiri. Begitu. Berbuat baik untuk diri sendiri, untuk menuju takwa kepada Allah Ta'ala. Itu berbuat baik sholat itu. Membaca Quran itu berbuat baik untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita itu sholat, sudah tertib, sudah bisa berjamaah, tapi kita sombong, kita ujub, ya selesai. Selesai maksudnya habis amal sholat. Ya amalnya kan habis. Habis tahajud selalu ngomong tahajud. Dia mengingatkan atau dia bangga setelah tahajud kan nggak tahu. Yang tahu siapa coba? Allah tahu di isi hati seseorang itu. Makanya harus hati-hati. Kalaupun kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mengerjakan tahajud, wis lah, nggak usah ngomong di WA, di grup dan sebagainya. Ya, ada lagi yang sholat dia rekam sholatnya, dimasukin ke Facebook atau IG. Ini maksudnya apa? Kebanyakan kan untuk edukasi katanya seperti itu. Edukasi zaman sekarang itu sudah banyak. Intinya itu kamu itu ingin terkenal sebenarnya. Iya, janganlah seperti itu. Karena hatimu itu Allah tahu. Kalau saya menceritakan begini itu karena apa? Rata-rata orang itu mau ujub, riak, sombong, bangga. Itu intinya, janganlah ya. Belajar jangan. Nah itu nanti tetap akan ditulis menuju mana, ujub, riak, sombong. Itu nanti akan ditulis menuju ke arah kematiannya. Cukup suara azan dan beker aja yang membangunkan. Nggak perlu lewat WA. Lebih aman. Ya, jadi kita harus memahami itu, bahwa kematian pun sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, hikmah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita harus pahami. Dan jangan berpikir bahwa nanti di makam seseorang harum itu pasti baik. Ya belum tentu. Siksa kubur itu ada Pak Ustaz? Siksa kubur insya Allah tetap ada. Jadi siksa kubur tetap ada, jadi harus hati-hati. Ya memang siksa kubur itu nanti akan mengurangi
siksa yang ada dalam neraka insya Allah sudah benar. Kayak Seperti- perskot dulu gitu. Ya bukan perskot, itu namanya disiksa dulu namanya. Siksanya itu diberikan Bukan dahulu. didahulukan. Didahulukan. Ya itu juga rasa sayangnya Allah aja. Siksa itu rasa sayang Allah Pak Ustadz. Nah makanya didahulukan di dalam kubur aja udah disiksa dulu, itu kan rasa sayang biar besok itu di neraka itu nggak selamanya gitu loh maksudnya. Amin, ya. Menurut saya nggak selamanya. Menurut saya. Kalau menurut Allah selamanya walau alam saya nggak tahu ya. Memang semua Allah yang tahu ya. Iya. Karena satu, mamanya dia itu sholatnya tekun, tapi nggak tahu bahwa dia syirik. Dia tekun sholatnya, dia syirik. Syiriknya gimana? Ya, gimana itu Pak Ustadz? Kamu baca ayat ini sekian kali, nanti pasti kamu kaya. Pasti kaya, dan ini disebarkan ke semua orang. Dia yakini dirinya Tuhan. Syirik itu menyembah kepada selain Allah. Berarti kalau dia yakini di kalimat itu, berarti dia yakin bahwa itu dirinya Tuhan. Disitulah orang itu dia menyembah dirinya sendiri sebenarnya. Makanya tidak boleh. Kalimat itu hanya milik Allah, makanya nggak boleh. Makanya ada insya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu seperti itu. Nggak boleh kita itu memastikan sesuatu. Kamu kalau sakit, baca surat ini, pasti sembuh. Nah, nggak bisa. Suatu ketika yang ngomong seperti itu, sakit, malah mati lah. Walaupun itu kan ada di dalam Quran permohonan seorang Nabi Ayub ya, waktu diterima sakit itu Pak Ustadz. Itu tetap nggak boleh itu kita Pak Ustadz ya. Itu sebenarnya itu kan hanya permohonan Nabi Ayub, perkataan Nabi Ayub. Iya, benar. Memang kalau Nabi Ayub dengan Allah itu kan dekat. Yang harus kita ketahui, Nabi Ayub sakit itu, hati-hati, jangan bilang itu dari perbuatan Nabi Ayub. Jangan bilang disamakan dengan manusia. Nabi Ayub sakit, sebelum sakit itu sudah satu nih. Itu digoda setan dengan hartanya Nabi Ayub, itu diuji, dihabiskan oleh setan. Satu. Yang kedua, anaknya dimatikan oleh setan. Dua, Nabi Ayub tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Itu setan minta pada Allah. Nah, di tiga, Nabi Ayub diberi sakit oleh setan. Oleh setan. Makanya kalau ada orang Muslim yang bertanya bahwa Nabi Ayub itu sakitnya dari perbuatan, lah kamu tanyanya jangan begitu. Kalau begitu sepertinya Nabi Ayub itu sama seperti kamu. Gitu, enggak boleh, harus tahu. Gitu ceritanya. Asbabnya itu harus tahu dulu. Nah, disitulah bahwa makanya Nabi Ayub itu dalam kalimat tersebut diganggu oleh setan, memohon agar Allah itu melindungi dan memberikan kesembuhan. Ya, akhirnya ya diberikan. Iya. Suruh menjejak tanah, keluarlah air. Itu Allah kalau itu. Nah, kan harus paham. Jadi enggak semuanya seperti itu, nggak bisa. Nabi Ayub doanya itu bukan masalah doa, itu pernyataan Nabi Ayub seperti bicara dengan Allah. Pelajarannya seperti apa akhirnya yang kita bisa ambil? Jangan merasa bahwa doa itu kalau dibaca pasti sembuh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita tes, jangan cuma masalah itu ya. Kita tes, orang yang terkena sihir itu dibacain surat Al-Falaq sama An-Nas, itu juga jarang yang bisa sembuh. Mengulang lagi bertahun-tahun. Kenapa? Karena pasien saya seperti itu. Saya sudah bacain terus setiap hari. Nah, sudah berapa minggu atau bulan? Bertahun-tahun Ustaz. Loh, kok nggak bisa sembuh? Nah, kan tahu bahwa Al-Falaq sama An-Nas ini permohonan kepada Allah Ta'ala. Dilindungi dari sihir. Dilindungi dari sihir. Nah, kalau permohonan sama Allah kan tergantung Allahnya mau ngasih apa enggak, kan begitu. Namanya mohon. Namanya juga mohon. Apalagi sihirnya sudah masuk. Apalagi sihirnya sudah masuk lah, kan nggak bisa. Itu bukan salah Qur'annya, enggak. Qur'annya sudah benar. Kamu yang pemahaman ya, Pak Ustaz. salah pemahaman. Dan yang jelas Allah itu akan mengabulkan doa, itu ditulis dalam surat As-Surah ayat 26 diceritakan wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini cara Allah mengabulkan.
dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan selalu mengerjakan amal soleh. Nah, baru dikabulkan. Kan begitu. Jadi orang yang dia imannya nggak kuat langsung baca itu, ya nggak bisa. Karena apa? Karena yang ngomongin itu nggak ngerti ayat-ayat yang berhubungan. Makanya kalau ada seseorang menyuruh doanya Nabi Ayub itu dipakai kalau untuk sakit, pasti sembuh, jangan bilang pasti. Buktiin dulu dari 100 orang sembuh nggak semuanya. Kan itu survei namanya. Jangan bilang pasti Allah, janji Allah pasti dipenuhi loh. Persoalannya bukan janji Allah itu pasti dipenuhi. Kadang-kadang seseorang itu yang nggak paham maksudnya Allah Ta'ala. Itu Nabi loh, minta kepada Allah, bukan kita. Nabi itu terjaga dia. Punya sifat maksum loh, rata-rata ya dia punya sifat seperti itu, maksum. Makanya beliau jadi Nabi, meminta, istilahnya memberikan pernyataan, memberikan keluhan kepada Allah Ta'ala. Baru Allah memberikan Ayub, kamu tetap sujud kepadaku Allah, gitu kan, akhirnya diberi. Lah kalau kita manusia itu kalau sakit baru dia tobat. Betul Pak. Kalau dia nggak bisa bayar utang baru dia cari ustadz. Betul Pak. Ya, dia tidak pernah bertanya bagaimana caranya hidup baik agar besok itu rezeki itu diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita, nggak pernah. Karena yang ngasih itu, kalau kamu kaya baca ini kayu pahit. Allah sendiri menyuruh kita itu kalau besok itu atau sering minta dunia itu di akhirat itu dimasukkan neraka. Udah jelas itu. Al-Isra ayat 18, surat Hud ayat 15 dan 16 tersambung. Itu kan jelas. Nah, kenapa ngajarin itu malah kaya? Lah itu kan sama aja seseorang yang mengajak jamaahnya masuk neraka. Astagfirullah. Nggak usah, Allah yang maha mengatur rezeki-rezeki kita. Tunjukkan aja kita taat pada Allah Ta'ala. Cukup, nanti Allah yang mengatur. Umpamanya orang yang pensiun bingung sebelum pensiun, saya besok kerja apa? Padahal istriku hobinya belanja, kan gitu. Loh, tapi kalau memang imannya bagus, dekat sama orang-orang yang baik, loh bisa kok pensiun itu malah kerja di teman-temannya itu. Jadi belanja istrinya masih tercover. Gitu. Ada tuh orangnya tuh, ada tuh. Siapa? Ustaz Abe bilang, mana orangnya? Mana? Iya. Kerjain aja perintah Allah Ta'ala. Rezeki itu nanti itu ya berjalan sendiri mendekati kalau kita itu taat. Lah kok kita nyuruh-nyuruh Allah, ayo kita doa yang serius doanya. Ya Allah, jadikan saya direktur. Lah kacau seperti ini. Iya benar. Lah mau presiden itu ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang jadi satu kok. Tiga-tiganya minta jadi presiden semua. Kan gimana coba? Hah? Lah iya. Semuanya muslim. Nah, mana? itu gimana itu? Nah, ya kan bisa mikir sebenarnya. Ayo pikirin sekarang. Ayo, kan nggak bisa seperti itu. Itu haknya Allah. Taat ya hanya pada Allah aja. Makanya kalau saya sama jin nggak mau ditipu. Nggak, kamu mau bohong aja gitu. Nah, sekarang mau keluar atau saya selesaikan. Jinnya ngerti kalau dibohongin. Saya keluar aja Ustaz, oke. Kalau nggak saya hancurin, selesai. Gitu kalau saya nggak main-main. Cuma memang harus baik. Kenapa? Itu kan makhluk Allah. Tidak boleh kita sakiti. Kalau memang dia mau keluarnya baik-baik ya kita berikan. Kan begitu. Kenapa? Allah itu kan maha pengampun. Rasulullah itu pun belajar banyak mengampuni orang-orang yang memusuhi Rasul. Lah kita dengan jin, jin itu belum tentu musuhan sama kita. Loh kok kita marah sama jin? Kok diusir-usir gitu? Bukan diusir-usir, kok marah? Marah, iya. Jin di pohon, di mana pohonnya itu diem di situ, diusir jinnya. Maksudnya apa? Satu ketika bisa orang yang usir diusir ya Pak Ustaz. Dapat balasan. Ustaz, tentang jin nih, pas ngomong jin, apakah orang yang sudah meninggal yang masa hidupnya istilahnya banyak jinnya karena dipemarah dan lain-lain, apakah jin ikut keluar juga Ustaz? Enggak. Kalau jin itu ada beberapa yang keluar, ada juga yang enggak juga sih. Tergantung apa itu Pak Ustaz?
Tergantung jinnya sendiri sama orangnya yang mau mati itu. Jinnya nggak ngerti apa kalau orang yang itu udah meninggal? Ya tahu kali ya, tapi dia juga terkait sumpahnya dengan orang itu. Oh, sehidup semati. Sehidup semati sama kalau orang itu bersumpah akan aku Jin lindungi. itu bersumpah. Orangnya bersumpah, Orang yang akan bersumpah. aku lindungi anak cucuku. Wah, ini ilmunya seneng sekali ya. Masuk ke anak cucu. Yang saat ini menjadi orang-orang yang katanya apa namanya Doraemon. Kok Doraemon? Indigo. Wah, itu ilmunya mbahnya sebenarnya. Makanya dia tidak punya ilmu, dia bisa lihat itu ilmunya mbahnya. Kalau saya mah gampang aja. Itu kalau disumpah dia ada terus. Ada terus. Selain itu keluar. Ya tergantung juga jinnya. Kalau orang ini termasuk disukain orang lain, jinnya nongkrong di situ. Oh gitu. Iya. Nah, orang itu nanti kan diminta-minta, disembah-sembah. Nah itu dia masuk ke orang-orang itu. Jinnya yang masuk ke orang-orang itu. Memanfaatkan. Ya memanfaatkan. Ya itulah ciri jin yang ada setannya ya seperti itu. Makanya kalau dikubur dilarang oleh banyak ustadz itu jangan minta sama orang yang meninggal. Emang bener. Sudah bener itu. Karena yang minta ya masuk jin. Minta kekayaan dikubur ini, akhirnya dia kaya beneran kan gitu. Insya Allah seperti itu ya. Wallahu a'lam. Waduh. Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak sekali ini ilmunya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang kita pengen tanyakan ini Pak Ustadz. Cuman waktunya sudah habis. Mungkin bisa di lain waktu nanti Pak Ustadz. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, begitu tadi penjelasan guru kita Pak Ustadz Danu tentang hikmah dalam kematian. Ya sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita pelajari, perlu kita gali lagi, perlu kita pahami agar kita nanti bisa kuat, punya bekal dalam kematian. Nah ini penting nih, karena kan kematian itu juga harus bawa bekal seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, makanya istilahnya kalau di dalam Quran ceritakan ada orang yang mati nanti di akhirat minta dihidupkan agar dia bersedekah ya ada, melakukan perbuatan baik ya ada. Itu sebenarnya gambaran, walaupun sekarang itu di akhiratnya, di akhirat itu di neraka memang belum ada orang yang disiksa, tapi itu digambarkan. Nah itu kalau memang ada yang bersedekah karena orangnya dulu pelit, karena berbuat baik, dia ingin berbuat baik karena dulunya dia itu jahat. Kalau dia mau menyembah Allah karena dia kafir kayak gitu. Sebenarnya itu gambaran aja bahwa besok itu begitu di akhirat. Sama seperti mamanya kamu itu jangan melawan orang tua. Kalau kamu melawan orang tua dengan keras, kamu akan sering tabrakan nanti. Nah itu sama seperti itu. Orang nggak mau tahu, enggak, itu mah omong kosong. Bener, tabrakan baru. Kan seperti itu. Karena saya pernah ngalami dulu, ada temen dia tuh selalu merendahkan mertuanya. Ada teman saya bilang hati-hati kamu, sifatmu itu jelek. Nanti kalau kamu punya anak yang berikutnya, sekarang anakmu yang lahir ini masih normal, anak berikutnya kalau kamu merendahkan cara berpikir orang tuamu karena kamu dosen, merendahkan orang tuamu itu petani biasa, kamu merendahkan, otak anakmu nanti direndahkan oleh Allah Ta'ala yang sering kita namakan Down syndrome. Waktu itu dia santai, nggak dengerin, karena kamu temen saya kasih tahu. Wah, suatu ketika kejadian 1-2 tahun lah itu, benar dia nyari saya. Saya nggak pernah ketemu lagi habis itu. Dia nyari saya ke rumah, bilang minta tolong, kenapa anak saya? Anakmu kenapa? Ini lihat Ustaz. Di bawah Down syndrome. Bukan ngeramal, bukan ramal, enggak. Karena sudah insya Allah diizinkan faham oleh Allah Ta'ala. Jadi ngerti perilaku begitu tuh nanti begini loh anakmu. Bukan saya yang mendoakan, enggak. Seperti itu. Makanya di sini harus belajar beneran. Ya kayak mamahmu seperti ini, saya ngomong. Umpamanya kamu minta doa, itu tinggal nunggu aja kan gitu. Itu didoain sulit kan gitu. Kejadian bener. Nah, tunggu aja. Ngeri ini kalau Pak Ustadz bicara kita harus hati-hati. Kata-katanya udah kejadian bener Pak Ustadz karena kita mengalami langsung. Ya, makanya orang harus belajar ya.
karena semua harus belajar, termasuk saya pun masih belajar. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat lah. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sahabat beriman, para pemirsa. Demikian tadi pembicaraan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami undur diri, sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.